Salam kompetisi, kawan-kawan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai essay. Kalau kemarin saya menyampaikan essay lebih kepada definisi, dan kali ini saya akan menggali yang lebih spesifik. Karena sebenarnya tujuan membuat essay kan bermacam-macam. Ada yang bertujuan untuk menyusun buku, jadi kumpulan essay. Kemudian yang kedua adalah untuk dikirimkan ke media untuk dimuat di media tersebut. Kemudian yang ketiga bisa untuk pengajuan beasiswa, kemudian seleksi di perguruan tinggi tertentu. Kemudian yang mungkin paling sering saya dengar adalah essay itu untuk kompetisi atau lomba. Jadi lomba-lomba essay itu sering bermunculan, baik diselenggarakan oleh universitas atau lembaga-lembaga tertentu. Tapi sebenarnya untuk menjadi juara essay itu harus tahu apa saja sih, atau kemudian strategi untuk menjadi juara essay itu bagaimana. Karena seringkali, saya juga sering menjadi juri essay, seringkali banyak peserta yang sebenarnya sudah gagal pada tahap yang sebenarnya paling sederhana. Nah, oleh karena itu kita coba gali apa strategi yang harus kita lakukan untuk menjadi juara di lomba penulisan essay. Yang pertama adalah kita harus memahami tema dan subtema yang diberikan oleh panitia, karena tema dan subtema itu menjadi jalan utama ketika kita akan lolos atau tidak di tahap pertama. Jadi seringkali ada penjurian yang dilakukan. Yang pertama adalah menyeleksi temanya, atau menyeleksi tulisan itu sesuai dengan tema atau subtema atau tidak. Jika sudah tidak akan dibaca. Walaupun mungkin esainya bagus tapi tidak sesuai dengan tema atau subtema, maka akan gagal di awal. Yang kedua, Anda harus memperhatikan panduan atau aturan yang digunakan di dalam lomba tersebut. Saya yakin betul setiap lomba akan memiliki aturan yang berbeda, dan tingkat kedetailan dari panduan juga berbeda-beda. Ada yang detail, ada yang hanya simple, ada yang kemudian bisa sampai ke ranah-ranah menjelaskan tulisan itu harus seperti apa. Nah, ketika kita memiliki panduan yang lengkap, maka kita ikuti. Tapi ketika kita tidak memiliki panduan yang lengkap, atau dari panitia itu tidak memberikan panduan yang lengkap, kita harus mencari tahu sebenarnya kita harus melakukan apa, sehingga kita tidak salah hanya persoalan panduan atau hal-hal yang sifatnya teknis. Yang ketiga, kita harus cari tahu apakah ada template-nya atau tidak, karena template itu penting. Jadi ketika nanti kita mengikuti lomba essay, kita tidak boleh lepas dari apa yang ada di aturan itu. Salah satunya adalah template. Kalau memang template-nya seperti itu, kita harus ikuti. Berapa halaman? Kalau misal 4, ya kita ikuti 4. Jangan kurang, jangan lebih. Karena kalau sudah lebih di dis, kurang juga pastinya tidak lolos. Dan kita bisa mencari tahu itu di panduan-panduannya. Bisa saja panduan itu tidak menggunakan template yang berupa halaman, tapi bisa jadi berupa jumlah kata yang diacu, misal berapa ribu kata dalam proses penulisan. Maka kita harus detail. Ketika kita sudah mengetik, kita cek tulisan kita itu sudah sesuai dengan jumlah kata dalam aturan atau template yang diminta atau belum. Kalau belum, ya harus kita sesuaikan. Kalau kurang, kita tambahi. Kalau lebih, bagaimana cara kita menyesuaikan atau menguranginya. Yang keempat, kita harus mengatur diri kita pada tahapan-tahapan penulisan yang baik. Walaupun ini secara singkat ya, tapi prinsipnya itu dalam proses menulis, yang pertama adalah kita melakukan pra-penulisan. Jadi kita memikirkan, kita sudah memilih subtema yang terbaik untuk kita atau sesuai dengan yang akan kita tulis atau yang sudah ditulis. Kemudian yang kedua adalah proses penulisan dengan detail, jelas, baik, benar, begitu toh. Setelah selesai, ya tidak langsung kemudian dikirim, tapi ada tahapan yang ketiga, yaitu proses merevisi atau membaca ulang atau mereview. Artinya bahwa tulisan Anda itu belum tentu sudah baik ketika pada tahap penulisan saja. Jadi ada proses untuk membaca lagi dan baca lagi supaya kemudian tulisan itu menjadi lebih baik. Yang kelima adalah Anda tahu kapan tulisan itu dikirim atau deadline-nya kapan. Jangan sampai kemudian kita tidak pernah tahu deadline dalam proses penulisan itu. Karena kalau kita tanpa mengetahui deadline, kita tidak bisa punya capaian, tidak punya target untuk menyelesaikan
apa yang harus diselesaikan. Yang keenam, ini hubungannya dengan isi, bahwa esai itu ada masalah, maka harus memberikan solusi. Jadi kalau esai itu tulisannya gerambiang atau tidak jelas, ya tidak akan menjadi juara atau menjadi hal yang menarik begitu. Karena Anda harus menyampaikan solusi di dalam sebuah esai. Yang ketujuh adalah kemenarikan, bahwa esai yang dibuat itu harus menarik sesuai dengan subtema atau tema yang ditentukan. Kita tidak tahu dalam tema-tema tertentu kemenarikannya di mana, maka kita harus melakukan riset kecil lah, paling tidak kita harus baca-baca referensi dari buku, dari internet, dari referensi yang lain, dari jurnal dan sebagainya, yang nantinya Anda akan bisa mengetahui bahwa oh, ini menarik ini ya, ini menarik ini, sehingga kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu acuan nanti Anda akan menjadi penulis yang lebih baik, atau bisa jadi Anda akan menjadi juara di lomba esai tersebut. Yang kedelapan masih terkait dengan isinya, itu memiliki kebaruan. Esai itu pastinya tema subtemanya kan dibatasi tadi ya. Kalau sudah dibatasi seperti itu, bisa jadi apa yang Anda tulis sama dengan yang ditulis oleh orang lain. Nah, terus apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Ya kebaruan atau hal baru yang kemudian Anda tawarkan di dalam esai yang kemudian Anda tulis, sehingga nanti akan lebih menarik dan akan lebih meyakinkan dewan juri bahwa oh, itu toh sesuatu yang baru yang bisa menjadi solusi di dalam proses atau di dalam esai yang kemudian ditulis. Yang kesembilan, sempatkan untuk dicek plagiasi. Ya, harus dicek plagiasinya, apakah Anda melakukan plagiasi, berapa persen. Sebisa mungkin tidak ada plagiasinya, tapi kalau memang ada, jangan lebih dari batasan yang ditentukan oleh panitia. Saya yakin betul panitia juga akan melakukan cek, terutama nanti ketika Anda sudah pada tahap-tahap final. Jadi mungkin tahap awal tidak dicek, tapi pada tahap-tahap final mungkin 20 besar, 30 besar dicek. Ternyata ada tulisan bagus, ketika dicek plagiasinya sudah mencapai plagiasi tingkat atau mencapai 30% atau lebih, langsung digugurkan, dan mungkin akan mencari tulisan yang lebih baik lagi dalam konsep bahwa ia tidak melakukan plagiasi lebih dari batas yang kemudian ditentukan. Yang ke-10, setelah kemudian dicek semuanya, Anda baca, tapi kali ini Anda tidak membaca sendiri, tapi coba Anda cari partner untuk dibaca oleh orang lain. Karena kalau membaca sendiri biasanya sudah benar, begitu toh. Dibaca sudah benar, rasanya sudah benar. Tapi kalau kemudian dibaca oleh orang lain, bisa jadi Anda akan menemukan kesalahan, atau orang lain itu akan menemukan kesalahan yang tidak Anda tangkap atau tidak Anda baca. Itu beberapa hal yang saya sampaikan supaya Anda menjadi juara lomba esai. Prinsipnya adalah apa yang tadi saya sampaikan itu ada dua bagian besar. Yang pertama adalah bagian administrasi, yang kedua bagian isi. Dan pada bagian isi Anda tidak bisa sendiri, Anda pasti membutuhkan orang lain untuk bisa mengecek, kemudian memvalidasi atau mereview apa yang sudah Anda baca, sehingga apa yang sudah Anda tulis ya toh, akan menjadi lebih baik dan bisa jadi punya peluang untuk menjadi juara. Terima kasih.